Assalamualaikum, salam rahayu. Saya Santoso sebagai juga tokoh masyarakat dan pelaku budaya, penikmat budaya juga untuk nguri-uri kebudayaan tradisi. Kalau nyekar itu pertama kalian ngapa kok bisa terjadi nyekar ya? Nyekar itu kan dari kata sekar ya. Sekar itu bunga. Mengapa pakai sekar? Karena bunga itu kan cantik, harum. Identiknya kan untuk pewangian ruangan. Bahkan kalau di makam itu kan cenderung baunya kan anyir atau kurang sedap, makanya dibawalah sekar atau bunga. Jadi kan menambah aroma yang yang wangi, keindahannya juga masuk gitu. Jadi awal mulanya nyekar itu sebenarnya kan untuk proses ya, ada beberapa proses. Jadi mungkin tidak hanya sekar saja, nyekar. Kalau kata nyekar itu tidak udah komplit ya. Mungkin ada yang bakar dupa, ada yang bakar kemenyan, itu kalau nyekar ya. Tapi kalau hanya ziarah kubur itu sama, nyekar dengan ziarah kubur itu hanya perbedaannya bahasanya saja. Kalau identik dengan orang muslim, ziarah itu cukup dengan doa, tidak membawa sesuatu. Mungkin hanya doa saja di situ yang diutamakan. Tapi kalau kita menggunakan tradisi, apalagi tradisi leluhur, tidak menyebutkan orang Jawa saja ya, tidak. Nyekar itu alkulturasi dari budaya, jadi tidak dari agama tertentu. Sebelum Hindu Buddha itu yang namanya orang nyekar waktu masih kadewan, pamujan, kapitayan, kepercayaan baru ke agama itu sudah pakai. Waktu kadewan itu kan semuanya siapa yang menyembah, sama-sama dewa kok menyembah, tidak ada. Pamujan, siapa yang memuja dewa, barulah keluar bunga, ada bunga teratai, bunga apa-apa tertentu, dan itu pamujan turun lagi ke kapitayan. Bunga semakin merebak karena pengikutnya sudah banyak. Untuk memperharum mungkin punya tempat khusus untuk pemujaan, otomatis kita bakar kemenyan dan ada bunga wewangian, kan beda. Jadi jangan diartikan kalau nyekar itu ada budaya agamanya. Sebelum agama itu sudah ada nyekar, nanti salah nanti kalau itu. Nanti kita harus kembali ke situ tadi, kadewan, pamujan, kapitayan, turun ini dulu baru ke agama. Nah kalau agama Hindu Buddha itu memang dia sudah mengikuti alur toh dari atas. Kemarin Simbah, kalau kita pada Tuhan, pada dewa harus gini. Ya udah kita mengikuti. Sebenarnya budaya itu mengikuti kok. Terputusnya kan karena sudah masuknya beberapa agama impor. Harus bisa milah-milih ya ini untuk mengartikan masalah nyekar itu. Misalnya tadi kan ini ya Pak, nama sendiri nyekar sendiri itu kan dari bunganya ya Pak. Tapi kalau misalnya sekarang dilihat ini kan, apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan enggak semuanya yang benar-benar seperti prosesi zaman dulu ya Pak. Banyak juga yang kadang ke makam ini tanpa membawa bunga, dan menurut Bapak sendiri masih bisa disebut nyekar nggak ya Pak kalau yang seperti itu? Tidak. Kalau nyekar itu harus rangkaiannya komplit. Nyekar itu ya bawa bunga. Tapi kalau dia ke makam tidak bawa bunga, itu berarti yaro. Ziarah kubur. Itu beda ya. Jadi ziarah kubur itu tidak perlu atau tidak serta-merta terikuti itu tadi. Jadi tidak terikuti beberapa seperti sekar atau bunga atau dupa atau pewangian lainnya gitu. Nah, bedanya itu. Kalau dari perlengkapannya sendiri, dari nyekar itu sendiri biasanya bunga tertentu, ada bunga tertentu atau tanaman tertentu nggak Pak yang dibawa? Kalau bunga yang umum itu ya mungkin hanya mawar, kenanga, terus melati, ada kantil. Kalau ruah, kalau saban itu kalau orang Jawa itu bunga selasih. Selasih itu hanya untuk orang nyekar. Tapi kalau untuk nyekar lain-lainnya itu kalau tidak di bulan Sa'ban atau ruah itu nggak keluar ini selasih ini. Seperti daunnya kayak daun apa ini, kemangi.
tapi warnanya agak ungu-ungu itu loh, wah, itu bedanya itu. Kalau perlengkapan lain Pak mungkin Pak? Perlengkapan lain kalau nyekar yang secara adat ya tetap ada itu tadi, ada dupa, ada kemenyan, pembakarannya gitu. Dan biasanya kalau nyekar itu tidak identik di bulan Sa'ban ya, atau di bulan Ruwah ya. Mungkin kalau orang-orang yang masih punya kepercayaan masih kental dengan budaya itu kadang sok di hari-hari tertentu, Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, itu tetap datang. Tetap ya itu tadi nyekar atau ziarah dengan bawa ya ziarahnya kalau orang Jawa tetap bawa entah itu hanya sebungkus apa ya, sebungkus bunga seadanya biasanya gitu. Tapi kalau yang besar itu tetap di bulan Ruwah atau bulan Sa'ban kalau orang Jawa. Banyak yang diringkes Mbak, yang wah apa ya, yang simpel, istilahnya simpel lah, ya simpel aja lah gitu. Jadi bawa atau di tempat bunga-bunga di Sentul atau di mana kan Padang itu, Bu Pak beli ini air sari bunga untuk nyekar sudah ada apa itu. Nah contohnya itu, jadi biar nggak kelihatan kalau bawa bunga kan udah sarinya sudah, tapi kan intinya tadi dah tahu intinya itu untuk apa atau bunga itu dibawa ke makam untuk membuat harum, apalagi di ruangan supaya terbuka, dan di makam juga baunya kan macam-macam karena namanya di makam ya, apalagi mungkin ada yang baru beberapa hari, mungkin tanah bawah dinaikkan kena panas itu uapnya beda dengan tanah yang biasa kan gitu, makanya dikasihlah bunga atau sari bunga tadi, air sari bunga. Jadi intinya bunga itu hanya untuk pewangi, pelengkap, mempercantik, memperindah lingkungan, suasana. Jadi jangan dianggap lain-lain ya, itu salah itu nanti. Kalau tadi kan ada kekhususan ya Pak, kalau untuk ruah itu ada khusus bunga selasi, daun selasi. Selasi. Ya, selasi itu apakah ada makna tersendiri? Kalau buah selasi itu tidak ya, hanya untuk pelengkap sebenarnya. Jadi semuanya itu kan setelah apa ya, doa-doa itu hanya kalau selasi itu kan lebih lengkap ya. Kelengkapannya ada selasi itu. Kalau untuk penjabaran bunga itu beda lagi nanti di segmen atau budaya ya, itu arti dari sajen nanti beda-beda, mawar itu apa, kandil itu apa, melati apa, selasi apa, beda-beda nanti. Kali ini kan kita unsurnya kan nyekar dengan hubungannya kita dengan orang yang meninggal. Kalau di Desa Tegalyoso sendiri apakah masih ada masyarakat atau kelompok orang yang memang nyekar di waktu-waktu tertentu seperti Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon gitu Pak? Itu masih ada. Tegalyoso dimanapun itu masih ada karena dia tetap masih mengingat pada orang tua atau nenek moyang budaya yang sudah, dan itu mungkin hanya presentasinya sedikit ya, tidak seperti dulu karena kan kemajuan teknologi. Kalau tadi sendiri apa kan sudah disebutkan bahwa menurut Bapak ini nyekar juga salah satu bentuk budaya ya Pak. Nah kalau Bapak sendiri melihat kan kalau semakin kesini tuh anak muda kadang ada yang walaupun sudah diajak sama orang tuanya ini kadang aduh malas gitu kan, panas dan lain-lain. Nah Bapak sendiri bagaimana sih pandangan Bapak keterkaitan nyekar dan juga budaya yang ada ini? Kalau untuk nyekar sebenarnya itu di samping budaya juga untuk melatih anak muda untuk selalu ingat, selalu ya mengingat jasa-jasa para mbahnya atau eyangnya yang sudah meninggal. Karena lo ibu itu dulu dari eyang, kalau nggak ada eyang nggak ada ibu, dan kalau nggak ada ibu mungkin nggak ada situ juga kan, harus penerjemahnya itu. Tapi kan karena budaya sekarang kan lebih ke gadget ya, jadi agak susah, makanya pengertian itu mungkin kalau orang Jogja itu sok ruah, ayo do balik, yuk nyekar simbah. Jadi intinya ke situ. Jadi untuk apa ya, menularkan atau mendidik. Kalau sepengetahuan Bapak sendiri untuk anak-anak muda di Desa Tegalyoso ini apakah masih aktif ikut nyekar bersama keluarganya dan sebagainya atau bagaimana Pak? Kalau di sini masih, tapi itu bulan tertentu, bulan Sa'ban atau bulan Ruwah tadi, itu masih, tetap masih. Jadi hal-hal seperti itu masih, karena tetap itu masih budaya ya, itu tetap masih, biarpun beberapa budaya dari luar tetap, tapi kalau di bulan-bulan itu tetap masih. Bulan Ruwah itu masih, atau Sa'ban itu masih budaya.
kami juga sempat melihat ada kelapa di situ Pak. Nah, simbol dari kelapa untuk orang meninggal itu apa Pak? Itu sebenarnya kan untuk persyaratan ya. Kalau itu kan degan ya. Yeah. Degan itu banyu degan kan seger, leganono ikhlasnya kan. Kalau Jawa itu kan beberapa filsafat ya kata-kata itu. Kalau seperti sebelum degan itu cengkir, kencenging pikir. Kak, kalau kita buka ritual kejawen, tapi kalau ini degan itu kan leganono ya, dilegani udah lego, kita udah ikhlas, makanya dipecah kan, dibelah, terus disiramkan airnya, dibuang, udah kita ikhlas, lego, legan itu kan, itu dari kata degan itu kan karena lego, udah ikhlas ya. Kalau dari yang untuk ritual di makamnya kan itu termasuk salah satu seperti ada bunga, ada itu tadi apa, kayak kelapa muda degan itu tadi. Biasanya kalau untuk pemakaman itu. Tapi kalau untuk ziarah itu nggak perlu. Kalau degan nggak ada. Tapi kalau ziarah kubur yang sifatnya nyekar, kategori nyekar itu tidak ada. Kemudian kami tadi juga melihat hampir di setiap kijing atau makam tuh ada kendi dari tanah liat atau ada nampan dari tanah liat itu loh Pak. Nah itu memang disediakan oleh makam atau setiap keluarga masing-masing yang menyediakan? Soalnya hampir lumayan banyak sekali. Ada ya. Iya. Itu biasanya kalau makam itu setiap daerah kan beda-beda. Iya. Ada lah kalau yang layah cuek atau itu tadi itu dari atau begitu itu penutup itu biasanya waktu meninggal itu kan untuk tempat sahur ya. Nah itu kan nggak dibawa pulang, taruh situ juga. Terus air yang dibawa dari rumah waktu pemakaman itu kan nggak dibawa pulang, taruh sekalian di situ. Jadi makanya kan banyak kendi, banyak layah ya kalau atau cowek atau cobek atau bahasanya kan macam-macam tuh kalau ulekan itu. Nah itulah contoh-contoh itu yang dari tanah liat. Jadi itu tidak diharuskan sebenarnya. Mungkin waktu pas pemakaman pakai itu ya pas pecah ya pecah, dan enggak terus minta besok diganti, enggak. Pak kendi itu pas di situ pecah ya sudah, hanya itu aja sekali. Kemudian kami juga tadi melihat banyak makam pejuang sepertinya ya Pak. Ada di beberapa titik bendera pejuang tulisannya itu yang bambu runcing itu kan? Ya, benar. Nah itu berarti memang sudah dari dulu ya Pak? Iya. Kalau semua pejuang veteran itu yang terdaftar ya, sudah terdaftar di secara nasional atau Kuramil itu, yang tahu kan Kuramil data itu kalau setiap pejuang yang meninggal semuanya nanti dikasih bambu runcing itu. Tergantung dia veteran di tahunnya berapa dan dia bagiannya apa. Kalau dia bagiannya perang, dia dapat benda itu. Tapi kalau hanya dia seorang pegawai kantor, tapi di zaman perang, dia tidak mendapatkan itu. Jadi gimana biar cara mempertahankan tradisi nyekar ini sampai nanti di masa depan ke anak cucu juga kan? Pasti kita pengennya Pak ada yang doain gitu di masa depan pas kita udah meninggal. Nah bagaimana sih biar ke anak-anak yang sekarang lebih muda nih untuk menanamkan tradisi nyekar ini ke mereka seperti itu? Pertama kali niat kita, siap nggak? Nanti kalau dibilang jadul, wah budaya kayak gitu aja, gue mending ngegim. Malu nggak dibilang itu? Kalau kita siap, nggak mau masalah hujatan kayak gitu keluar, ya turun aja. Syukur kita mengajak orang tua yang masih, tolong Mbah, tolong Pak, Bu, saya kasih. Yang tuh mana toh? Gitu. Jadi kita minta pendidikan dari orang tua. Nanti tidak salah, karena masing-masing daerah itu beda-beda. Jadi mungkin ya itu tadi untuk menghormati leluhur supaya anak muda itu tetap masih mencintai budaya leluhur nyekar semuanya sampai kapanpun. Ya itu monggo Bapak Ibu sampean. Kalau ibu bapak kita udah tidak mau ngajari kita, mengajak memakam ke leluhur kita, ya putus orang tua kita sebenarnya. Kalau untuk masalah tradisi ya, itu sebenarnya orang tua kita. Mungkin masih punya mbah kemarin, baik sampean mungkin masih, bapak sampean, ibu kalian mungkin masih ingat si mbah kemarin nek nyekar itu Pak. Gimana tuh caranya? Nah, ayo Pak, kita budaya nyekar itu untuk silaturahmi, menghormati leluhur. Tidak meminta tapi mendoakan di sana. Makanya kita sok Jumat Kliwon, Selasa Kliwon. Kalau orang dulu kan sok datang, biarpun tidak membawa apa-apa, tapi datang ya roh. Tapi kalau nyekar itu harus bawa
kembang atau sekar. Karena kata dari nyekar itu harus komplit ritualnya, sarananya harus komplit, tidak harus bakar kemenyan atau bakar dupa, nanti tidak dikira musyrik, mintanya macem-macem gitu loh. Untuk menghindari hal-hal itu mending biar nggak kelihatan kalau itu bunga, ya itu tadi beli aja air sari bunga di tempat jual bunga, Pak Bu, ya nyekar Bu, iki gandeng kene aku bawa kembang sak keranjang, isin Bu ikan ora ruah, kan orang Jawa kan gitu, saru Bu, engko ndak dikira aneh-aneh, iya nyekar simbah. Lah kembangnya ndi lah iki, nah gantinya air. Sekarang kan udah dibuat simpel kok, tapi tergantung kita niatnya mau siap nggak kita ziarah ke makam leluhur kita. Kalau kita nggak ada niatan ke situ ya sama saja, nggak ada salahnya kita ziarah sana. Saya yakin ya, ini masukan untuk kalian semua yang muda ya, dan masih langkahnya nanti lebih kenceng dan lebih jauh langkahnya. Kalau ingin sukses jangan lupakan leluhur kamu. Oh enggak, kalau mungkin kalau perantauan ya mungkin setiap bulan Sa'ban atau sebelum puasa atau puasa atau pas sebelum, kalau pas Idul Fitri, nah itu kan ada ritual itu, datanglah minta maaf, memberi maaf dan memintakan maaf. 3 ya, kalau di makam itu nanti tidak salah, memberi maaf, minta maaf dan memintakan maaf. Yang benar itu memberi maaf, mungkin simbah kamu salah, kan minta maaf. Memberi maaf simbah, mungkin simbah juga punya salah, kamu dulu pernah dijewer, dan memintakan maaf kepada Tuhan atau Allah. Itu 3 ini harus gandeng ini. Kalau ini udah satu paket, udahlah, aku yakin mungkin karena nanti belajarnya beda tuh nanti. Efeknya nanti kedepannya beda, dan melangkahmu mungkin langkahnya tetap ingat dengan leluhur kamu. Nggak akan duniawi itu nggak otomatis akan mengikuti kalian. Nggak usah terlalu berambisi gini. Itu kalau kamu cinta sama leluhur itu wes toh, nanti masalah duniawi itu ngikut nanti. Kamu belajar tugasnya seorang mahasiswa, seorang pelajar pendidik itu apa? Ya itu ikut aja, nggak usah mikir macam-macam. Itu untuk hikmahnya kalau kita sering nyekar, ketemu dengan leluhur, nyambangi leluhur, itu aja kalau untuk di bulan-bulan tertentu, kalau tidak bisa hari-hari tertentu ya itu. Kemudian mungkin untuk yang terakhir Pak, harapan Bapak dengan kami mendokumentasikan tradisi nyekar itu apa Pak? Ya kalau saya mendorong ya semoga dari anak muda sekarang itu ingatlah pada leluhur, jangan meninggalkan. Karena kalau meninggalkan leluhur itu sama halnya kamu merupakan sejarah. Lahirnya bapak kamu kan karena ada mbah kamu juga. Kamu udah melupakan mbah kamu, berarti kamu udah lupa siapa yang melahirkan bapak kamu. Kan gitu. Supaya itu aja, intinya jangan sampai yang muda melupakan pada yang tua. Apalagi yang sudah meninggal atau leluhur. Ingat, semua yang sukses itu karena sejarah orang tua dan leluhur. Mungkin itu aja.